Rolling. Iki kok pertama. Rolling. Ekmen. 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas. Mantap, salam teknologi. Oke teman-teman ya, sekarang kita akan melanjutkan dari vlog yang kemarin. Nah, bahwa kita sudah cuplek. Ada yang tanya, seandainya saja AMD Ryzen diadu dengan Intel yang seri kemarin pernah kita uji, yaitu di Intel Core i7 generasi ke-9 yang ada di laptop Asus dengan ROG, kita adu dengan Ryzen 5 dengan 4600H yang ada di TUF Gaming. Ternyata pada dasarnya emang laptop Asus TUF Gaming itu memang lebih baik. Nah, itu bisa kita buktikan ya teman-teman. Padahal secara harga Asus TUF Gaming itu lebih murah. Dan sekarang kita akan mendalami di seri Asus TUF Gaming ini ya teman-teman ya. Kemarin kita belum perjelaskan perincikan ya. Dan ini adalah merupakan kelanjutannya. Kita akan vlog ya dari review produk dari Asus TUF Gaming dengan prosesor di Ryzen 5 4600H. Tipe ini adalah merupakan tipe Asus TUF Gaming dengan A15FX 5062. Dan laptop ini merupakan pesaing dari produk Asus ROG ya teman-teman ya. Dimana ROG itu menawarkan yang kemarin ya, itu ada RGB dan di bawahnya juga ada lampu LED yang cukup keren ya. Itu adalah pengembangan dari laptop-laptop sebelum-sebelumnya, dan ROG juga mengalami peningkatan yang sangat drastis ya dari desainnya. Namun sedemikian juga dengan TUF Gaming ya. Nah, sekarang lebih menurunnya adalah ke masalah slimnya. Nah, kalau dilihat dari slimnya di TUF Gaming ini juga merupakan laptop yang slim namun performa kencang, sudah terbukti ya. Nah, di sini yang kita uji adalah beratnya adalah kisaran 2,3 kg. Nah, ini bobot dari laptop ini ya teman-teman, yaitu 2,3 kg. Nah, ada beberapa macam varian. Nah, kedapatan kita yang kita uji adalah di seri Ryzen 5. Varian yang pertama yaitu di AMD Ryzen 9 dengan 4900H. Dan kita pernah uji juga, tonton di video sebelum ini ya. Dan itu di kisaran harga yaitu 22 jutaan. Nah, di 21 sampai 22 jutaan ya teman-teman. Dan kemudian ada juga di varian dengan AMD Ryzen 7 dengan 4800H. Kisarannya adalah 19 sampai 20 jutaan ya. Turun sekitar 1,5 juta ya. Terus kemudian ada juga AMD Ryzen 7 di bawahnya juga, itu di seri dengan 4800H. Namun kalau yang harga 19 jutaan yaitu dapat RTX ya. Demikian juga yang tadi yang Ryzen 9 dapat RTX ya kawan-kawan. Namun yang seri Ryzen 7 yang 4800H yang agak murah di 17 jutaan itu dapat seri dengan VGA GTX 1660 Ti. Nah, terus yang selanjutnya juga ada varian AMD Ryzen 7 dengan 4800H, sama ya di GTX dengan 1650 Ti. Sorry, 1660, terus turunnya lagi yaitu 1650 Ti. Ini yang seri Ryzen 7 dengan 4800H. Terus kemudian yang paling murah. Nah, ini yang kita uji ya. Nah, ternyata yang paling murah sudah bisa dilihat cuplikannya kemarin, itu mengungguli dari prosesor dengan Intel Core i7 generasi ke-9. Dan nanti kita akan lihat ya secara detailnya, secara perjelasnya. Kemarin jauh-jauh roto blabur-blabur. Nah, ini nanti videonya akan kita dapatkan yang jernihnya ya teman-teman ya. Dimana produk ini yaitu dengan Ryzen 5 4600H. Nah, itu di kisaran harga 13 jutaan. Nanti kita tayangkan, ini adalah di website resmi di Asus ya teman-teman ya. Dan ini beratnya adalah tadi sekitar 2,3 kg. Nah, laptop ini adalah menggunakan AMD Ryzen 5 dengan prosesor 4600H. Mari kita lihat secara detail ya prosesor ini ya. Nah, kita masuk di sini. Nah, ini adalah merupakan bagian dari Ryzen 4000H series. Nah, di sini ada beberapa macam ya yang tadi kita paparkan. Kita fokusnya adalah ke seri yang 4600H. Di bawahnya ada 4600H. Itu bisa dilihat screenshotnya ya. Ada AMD Ryzen 4000H series Samurai dengan Ultimate Performa
in Slack Modern Gaming and Creative Laptop. Nah, di sini adalah di seri AMD Ryzen 5 dengan 4600H, di mana dia adalah menggunakan 6 core prosesor 12 thread, dan di sini gigahertznya kita diawali di 3,0 GHz dan up-nya sampai ke 4,0 GHz. Nah, prosesor ini adalah menggunakan TDP dengan 45 watt, dan kalau di dalam data adalah 35 sampai 45 watt. Dan untuk grafik core-nya yang ada di bawaan prosesor ini adalah Radeon grafis ya kawan-kawan ya. Terus nanti ada VGA yang kedua. Nah, setelah ini kita akan bahas di grafiknya, grafik tambahannya. Nah, di spek ini, di seri dengan Ryzen 5 4600H ini, dia bawaannya adalah menggunakan VGA dengan GTX 1650 4GB DDR6. Jadi di samping ada Radeonnya, VGA yang kedua adalah dengan GTX 1650 DDR6 4GB. Terus kemudian untuk RAM-nya, kalau bawaan di sini yang ada di TUF Gaming ini, di harga yang tadi kita sebutkan 13 jutaan adalah menggunakan RAM 8GB. Namun kita sudah menambahkan bahwa di RAM di sini adalah menggunakan 16GB. Jadi sudah aktif dual channelnya teman-teman. Dan maksimal di sini adalah sampai ke 32GB. Terus untuk kemudian yang selanjutnya adalah di storage. Nah, penyimpanan. Nah, di sini penyimpanannya adalah menggunakan SSD NVMe 512. Nah, seperti apa kencangnya nanti kita uji di setelah ini ya teman-teman ya. Terus kemudian untuk LED. Nah, di sini adalah LED-nya 144 Hz dengan Full HD ya, 1920 kali 1080p. Jadi nanti akan kita uji di game ya dengan teknologi tersebut seperti apa hasilnya. Nah, di sini adalah menggunakan layar IPS. Dan kalau kita lihat layarnya ini 15,6 in dan bezelnya cukup tipis. Kita nggak mengukur ya, tapi secara rata-rata kalau kayak gini kisaran 0,5 cm kisarannya. Saya tidak meneliti begitu dalam ya. Karena pada umumnya sekarang yang bezel-bezel sekarang seperti itu ya teman-teman, ketipisannya. Terus kemudian untuk model keyboard ya. Keyboard di sini adalah backlight ya teman-teman ya. Dia bisa dilihat untuk gambarnya, dia adalah menggunakan warna yang bervariatif. Nah, ada pilihan warna itu bisa disetting juga dengan software AMOLED. Jadi kayak yang kemarin ya di Asus Strix ya, Asus ROG G531GD ya. Itu bisa di setting ya untuk pewarnaan keyboardnya. Di sini juga bisa, namun perbedaannya kalau di sini tidak ada. Nah, kalau di Strix kemarin di sini ada ya bawahnya. Ini cuman kita tambahan kipas saja ya teman-teman. Terus kemudian untuk di laptop ini terdapat webcam. Nah, seandainya dibandingkan dengan seri yang kemarin, di samping kita membandingkan performa prosesornya unggul ini, nah di kemarin nggak ada webcam bawaannya teman-teman. Terlebih di sini ya. Nah, seri ini ada. Ini di sini. Nah, itu bisa dilihat hasil pengujiannya. Nah, itu sekilas dari hasil pengujian kita bahwa cukup lumayan ya laptop ini, tidak ada delay. Jadi kalau buat zoom keren. Nah, terus yang kedua, kepekaan dari suara ini adalah cukup jernih ya teman-teman, agak jauh dia bisa dilihat, itu hasilnya adalah dari praktek kita. Terus kemudian di webcam tersebut adalah menggunakan resolusi 720p. Nah, sekarang masuk ke port ya. Di sini bisa dilihat ya untuk sisi kanannya. Di sini ada RJ45, terus di sini ada HDMI, terus di samping sini juga ada USB, ada dua ya, yang 3,0 ada dua yang di samping kanan, terus ada Type-C, terus ada audio ya. Ini ada satu audio, jadi USB-nya ada dua. Terus untuk di samping kiri ya, di samping kiri ada satu ya, di belakang tidak ada. Untuk yang selanjutnya adalah model kipas ya, itu bisa dilihat.
buangannya di sini untuk memberikan performa yang menjadi performa tambah. Nah, ini ada logo F5 ya, ini ya, di F5 ini ditekan. Nah, ini nanti otomatis tambah dingin ya. Ketika tambah dingin mesti akan mendongkrak dari performa. Ini di sini sipasnya di bawah. Nanti kita lihat kan. Nah, ini ada di samping sela-sela ini ya. Di sisi audionya, di sisi speaker ya, ini ada di bawah kanan kiri. Terus kemudian ini ada lubang mungkin untuk pengeluaran udara ya, di samping ada di belakang sini. Nah, ini ada tempat keluarnya, tempat buangnya. Dan itu bisa dilihat untuk dekat dengan logo Asus ini ada logo TUF Gaming. Nah, ini adalah desain dari laptop Asus TUF Gaming dengan A15. Nah, ini adalah merupakan laptop kencang dengan performa luar biasa, harga hemat. Dan seri Asus TUF Gaming A15 FX 5062 ini, nah ini diperuntukkan untuk teman-teman di bidang grafis, multimedia, arsitek atau rancang bangun yang suka bikin game animasi atau Blender ya teman-teman, dan teman-teman RPL yang suka coding. Nah, ini sangat cocok sekali. Nah, ini adalah performa kencang. Nah, ini tidak hanya buat cowok ya, cewek tentunya cocok juga, karena di samping kencang tapi dia dari bodinya cukup ramping, slim, dan beratnya adalah kisaran 2,3 kg. Oke, ini touchpadnya sangat mudah, dan di sini dibekali dengan VGA GTX dengan 1654 GB yang tadi kita sebutkan. Ini ada di logo di sini ya teman-teman ya, dikasih logo biar supaya keren. Nah, ini ada logo, nanti kita shootkan. Di sebelah logo sini ada logo juga. Di samping Nvidia ada logo AMD Ryzen 5 dengan 4000 series. Nah, di sini ada tambahnya, ada HDMI TUF Gaming A15. Di sini ada apa ini? 3200 DDR4. Jadi RAM-nya di sini adalah menggunakan 3200 DDR4. Jadi kalau pakai yang lainnya kemungkinan kurang cocok ya teman-teman ya. Ini sangat cocok di dengan PC 3200. Oke teman-teman ya, mungkin sekian dari kita. Oh, masih ada tambahan lagi untuk baterainya. Nah, di sini konon orang kenapa pada pilih TUF Gaming. Nah, dia kalau dibandingin sama Asus ROG itu lebih boros masalah baterai. Nah, ternyata seri ini cukup kuat ya. Di beberapa YouTube yang pernah kita pelajari juga, kita juga mencari informasi juga, itu ada yang bilang 7 lebih, atau ada yang bilang juga 8 lebih, artinya 8 jam. Nah, di sini di baterai di sini adalah tepatnya adalah 48 WHz, dan kalau diuji untuk internetan atau ngetik-ngetik, nah itu sekitar 7 jam sampai 8 jam kerja untuk barunya. Tertarilah dengan laptop ini, simak di video kita. Oke teman-teman ya, langsung saja kita lakukan pengujian. Nah, di produk ini sudah kita program dengan Windows 10 dan yang sekarang bawaannya adalah Windows 11. Oke, untuk pengujian prosesor. Nah, di sini sudah kita temukan. Nah, kita tadi melakukan pengujian seperti biasa dengan Cinebench R15. Kemarin juga pernah kita uji, namun kita tidak menjelaskan secara detail. Nah, di sini nanti kita tampilkan ada render 1, lang ditamati lang. Ada render 1, render kedua, dan render ketiga. Untuk Cinebench R15 untuk rendering pertama yaitu dia mendapat 1371. Dan untuk uji render yang kedua dia mendapat 1359. Jadi ada penurunan. Terus untuk render yang uji yang ketiga kita melakukan sebuah jeda sekitar 5 menit ya, mungkin agak adem atau mungkin turbo bosnya menurun, terus adem, artinya prosesornya adem. Kita lakukan render lagi, ternyata dia meningkat. Nah, di mana dia adalah 1384 CB. Nah, kalau kita komparasikan, nah kita pernah menguji yang kemarin Intel Core i7 generasi ke-9 kalah. Nah, kalau saya lihat di sini, saya analisa, saya pernah menguji yang di seri dengan HP Pavilion Gaming 15. Nah, di situ Intel Core i7 generasi 10 cuma mendapat 1310 atau kayaknya nggak sampai 1330. Teman-teman bisa buka di channel YouTube kita di Toko Komputer Magelang ya teman-teman.
Kalau diadu dengan ini bagus mana? Kalau saya menilai adalah masih tinggi di seri AMD Ryzen 5 dengan 4600H. Padahal di tipe ini adalah prosesor yang terendah kawan-kawan. Bisa Anda bayangkan seri yang 4800 mesti lebih tinggi, apalagi yang AMD Ryzen 7. Wah, itu mesti lebih jos ya teman-teman ya. Apalagi ke seri Ryzen 9. Nah, di sini kan variannya kan banyak. Yaitu di Ryzen 5 4600H, terus ada yang tadi yang kita bilang AMD Ryzen 7 dengan 4800H, dan yang seri Ryzen 9 dengan 4900. Abang? Oh ya. Nah, di sini ada juga pembedanya di Ryzen 5 dengan 4600HS. Kita belum menguji ya seri HS kecepatannya seperti apa. Tunggu di vlog berikutnya. Boleh juga teman-teman yang mau pesan di kita langsung orderkan distributor, sekalian kita vlog ya teman-teman ya. Siapa tahu kita dapat yang generasi update-nya. Dan ini adalah sebagai pengukur. Nah, pengukur di sini adalah nantinya dijadikan acuan mantap enggak untuk beli laptop ini ya teman-teman. Terus yang selanjutnya kita akan menguji di Cinebench R23. Nah, setelah tadi R15, sekarang ke Cinebench R23. Nah, kita kasihkan datanya. Nah, di sini Cinebench R2003 ini, nah kita uji. Nah, dia dengan putaran ke-6, yaitu adalah multicore dengan nilai yaitu 7204. Wah, cukup tinggi ya, 7204. Itu di multicore-nya, dan di single core-nya kita mendapat 1132 CB, 1132 CB. Berarti beda ya. Cinebench R15 dan 23 itu beda. Yang 23 itu yang terupdate. Terus sekarang kita juga menguji di render 3D Max. Nah, kita tampilkan ya teman-teman ya. Untuk first strike-nya dia mendapat nilai 9148. Kemudian yang kedua untuk grafik score, dia mendapat skor untuk grafiknya mendapat skor 10.040. Seberapa? 10.040 ya orang. Oh, 10.040 ya untuk grafiknya mendapat skor 10.040. Terus kemudian untuk fisik skornya dia 17.530, dan terus yang selanjutnya untuk kombinasinya adalah 3.838. Nah, ini adalah pengujian dari produk Asus TUF Gaming dengan A15 di Ryzen 5 dengan 4600H. Terus yang selanjutnya kita melakukan tes dari Start Windows. Nah, tadi itu bisa dilihat perjalanannya. Nah, setelah kita melakukan menghidupkan Windows dari awal, kita menggunakan HP untuk mengecek dari kecepatannya. Dijelak mat, dari kecepatannya dia mendapat kisaran 12 detik lebih sedikit. Itu lebih tepatnya itu bisa dilihat ya, 12 detik lebih sedikit. Terus yang selanjutnya kita akan menguji game. Nah, di sini kita akan menguji beberapa game yang cukup menantang ya, dan dibilang bisa game yang sangat berat ya. Kita melakukan pengujian Steam. Di sini game Steam dengan eFootball 2023. Nah, ini belum muncul, namun kita baru dapat. Nah, tonton saja ya hasilnya ya. Kita akan menyeting di performa yang maksimal, nanti grafiknya dapat berapa fps. Dan yang kedua kita uji di Battlefield 5 seperti yang biasanya. Untuk game-game yang lainnya saya kira mengikuti. Kalau ini dua-duanya lolos, berarti untuk game-game yang lain-lainnya mesti lebih baik. Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus 15. Mantap, salam teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan melakukan sebuah pengujian, dimana ini adalah dengan laptop Asus TUF Gaming seri A15 FX. Berapa? FX 506. A15 FX 506. Ini adalah dengan teknologi AMD Ryzen 5 dengan 4600H. Ayo lang. Itu ada 8 CPU ya, bisa 12 core. Itu bisa dilihat 12 CPU. Kita dekatkan sebentar. Nah, itu adalah 12
Oke. Yes lah. Seping ini enak ya. Enak. Nah, ini kita akan main di game dengan PES 2000 Football 2023. Nah, itu adalah tadi settingannya adalah dengan settingan Full HD ya, dengan 1920 kali 1080p. Nah, syaratnya memainkan ini adalah harus dengan online ya teman-teman ya. Nah, ini kita login ya, tadi nggak bisa dibuka. Nah, ini kita login dulu memakai Steam. Nah, bisa dilihat. Oh, ini aplikasi ini kan kayak lagi salang kene. Oke. Nah, itu sudah bisa dilihat ya teman-teman, itu sudah muncul. Nah, itu adalah eFootball 2023. Nah, itu di settingan maksimal ya di seri permainan sepak bola ini di 2023 adalah di 720p. Dari berapa itu Mas sekarang? 1280 kali 720p. Ini adalah mentok ya. Jadi meskipun resolusi monitornya dia sampai Full HD 1080, dia dari gamenya tetap mentok 720 khusus untuk belum sempurna mungkin. Khusus untuk full screen. Tapi kalau di Windows dia bisa diatur ke 900. Jadi layar kotak ya. Layar kotak. Belum bisa Full HD itu berarti gini. Bisa. Mungkin karena ini masih awal ya, karena belum ke tahun 2023. Kita tunggu aja pengembangannya, karena ini juga upgradean dari di PES eFootball 2022 ini ke 2023. Ku settingannya dengan lang tadi itu belum masuk ke Nvidia nya. Udah masuk belum? Iki wis tak install Nvidia dan nenggon dia wis terkontrol, cuman neng kene nggak kebaca. Belum. Ya, nanti di open with aja Nvidia, diulang lagi. Oke ya, ini sudah berubah sekarang. Gila banget ya. Tadi di Radeon grafisnya juga enggak warnanya kuning. Sekarang ini kita rubah di Nvidia nya dengan GTX 1650 tetap sama, itu bisa dilihat ya. Nanti kita screenshotkan ya teman-teman. Nah, itu adalah hasilnya. Ya, kita prosesornya dia good. Buat RAM-nya dia 15 GB, 15,5 good. Kepotong berarti RAM-nya ada 16 GB. Itu ada berapa sekarang? 15,5. 15,5 berarti RAM-nya ini dari 16 GB kepotong setengah giga ya, jadi 15,5. Terus untuk VGA-nya di GTX 1650 itu kebaca warna kuning, apa itu? Bed ya. Terus itu bawahnya VRAM-nya berapa itu? VRAM-nya 3,9 atau 4 GB ya. Itu terus share-nya? Share-nya 7,7 itu kebaca bed. Wah, ngeri ya. Ini berarti emang bukan main-main, bukan kaleng-kaleng juga. Ini adalah di Football 2023. Langsung saja mainkan. Ini nanti berapa fps ya. Ini sudah kita setting. Ya teman-teman ya. FPS-nya gede kilang, durip kilang. Nah, itu sudah mentok. Lagu ini tak katanya sih ya. Iki sampean toko di mute sih wae. Iki aku yang penting matiin lagu nih sih. Ya. Iki training, rasa dihitung. Ini ya teman-teman, sudah tak perlihatkan. Itu adalah di eFootball 2023 itu bisa dilihat penampakannya. Untuk FPS-nya adalah dia masih 60. Terus untuk CPU-nya dia piro lang, aku nggak begitu jelas. 58
derajat Celcius 6% tuh itu 7%. Oh dingin ya hitungannya. Terus untuk RAM-nya dia 5,364 ya. Nanti kita lihat hasilnya pas waktu main. Ini live update, jadi bisa dibilang permainannya selalu update ya, karena ini juga Steam. Jadi buat teman-teman kalau mau main game ini kita sarankan pakai VGA yang tinggi-tinggi ya. Kalau sekarang sudah bermunculan juga untuk laptop kelas 17-18 sudah ada versi RTX, dan untuk yang RTX di bawah harga 15 juta juga ada ya. Mungkin akan kita uji di pertemuan-pertemuan setelah ini ya teman-teman. Tetap nikmati dan dukung channel kita ya supaya berkembang. Dan ketika ada pembelian pasti akan kita sempatkan untuk mengevlog dulu ya. Dan besok rencana kita akan unboxing ya, karena kita laku 1. Nah itu di Lenovo dengan seri Ryzen 3. Kakaknya itu sepertinya Ryzen 3 yang seri sekarang yang 5300 itu sangat kencang sekali ya. Tonton di setelah ini ya teman-teman ya. Settingannya lihat Kilang ya. Ya. Oke, sekarang akan kita mainkan ini di resolusi HD ya, di 720 kali berapa tadi, 128 berapa? Kali apa? 720 pokoknya. 720p di resolusi HD 1280 kayak ya, 1280 kali 720p. Lumayan loh. Resolusi high lumayan loh. Itu bisa dilihat teman-teman ya, untuk 40-50. Kemungkinan mainnya nanti bakal bisa sampai 60 fps. Oh, cukup lancar sekali ya. Ini Tapi kipasnya mulai wah. RAM-nya kipasnya 6. sudah mulai bising ya. Ini sudah otomatis turbonya Nyala. aktif. Itu kelihatan ringan banget ya. Kita kalau uploadan yang kemarin itu di PC itu dia di RX 550 settingannya adalah settingan low. Kalau yang sekarang ini di TUF Gaming Asus ini kita setting dengan settingan high ya teman-teman ya, di 720p. Oke, itu bisa dilihat itu adalah hasilnya. Ternyata dia memperoleh 50 lebih itu dan mendekati 60. Apakah bisa tembus ke 60 fps? Cukup lancar Lang? Lancar loh. Lancar ya. Ini di VGA dengan GTX 1650 4GB/6, dan untuk RAM-nya itu bisa dilihat dia adalah 7,1 ya. Satu berapa itu? 7,1 untuk RAM-nya, dan untuk CPU-nya dia adalah 81 derajat Celcius. Namun performa prosesornya bisa dibilang ringan ya, dia adalah 27%. Jadi masih sisa banyak. Jadi prosesor ini berjangka panjang tentunya. Di 2023 cuman kepake 22-25% ya. Padahal ini tergolong game yang cukup berat. Terus sekarang FPS-nya tembus ke 60, tadi sempat ke 60 ya. Ternyata tidak sia-sia beli laptop ini. Jadi artinya laptop ini cukup mumpuni digunakan di game di eFootball 2023. Ini adalah Online. Ini adalah online ya teman-teman ya. Ini adalah kilasan di TUF Gaming. Nah itu bisa dilihat, itu adalah ayo main, langsung main nggak apa-apa. Gol pak. Oh,
Jadi kita perjelas apa FPS-nya ya teman-teman ya. Ditulis datanya kan 7,1 ya. Screenshot itu ya. Oh ya, wes oleh tahu screenshot. Oke, itu bisa dilihat dan rata-rata adalah 55 fps lebih ya, dan mendekati 60 dan kadang 60 fps ya. Jadi laptop ini dibilang cukup asik ya digunakan di 2023. Dan ini RAM-nya sudah kita tinggikan ya teman-teman ya. Sekarang 60 fps. Itu bisa dilihat hasilnya. Jadi kalau teman-teman kemarin lihat yang komparasi perbandingan kecepatannya tentunya sudah bisa dilihat ya, antara ROG Strike ya di i7 generasi 9 melawan seri AMD Ryzen 5 yang ada di YouTube Gaming. Ternyata unggul Ryzen 5 di YouTube Gaming ya. Tadi bisa dilihat juga untuk hasil renderingnya, ternyata dia tinggi ya, di antara 1300 mendekati 1400 ya. Jadi kalau dikomparasikan ini adalah setara dan mungkin bahkan bisa melebihi di Intel Core i7 generasi ke-10 yang ada di laptop gaming, yaitu 10750H. Oke teman-teman, yang selanjutnya akan kita uji di game lainnya. Saya tak lihat ya lah. Terus main kono. Replay salah, ora iso. Replay piye? Replay main iki. Iki replay. Oh. Nutupi ra aku. Ora. Wis main. Ini ora to. Ora. Masih di resolusi yang sama. Resolusi Uladi. Ini adalah permainan Battlefield 5, kita setting ultra ya ini ya. Karena memang 1650 cocoknya di situ ya, kalau hack pasti dapat bagus ya. Jadi semakin tahun itu kalau kita lihat pengembangannya gamingnya sangat makin ngeri-ngeri ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan juga VGA butuh update tuh karena mungkin seperti itu Moya kayaknya tuh juga itu kerjasama ya. Jadi mayok ke VGA nih otomatis secara tidak langsung kan butuh game-game ini, ngejar game ini, VGA nya update, nah seperti itu. Lawangnya malah ditutup. Hah? Lawangnya.
Nunggu mendarat saya kayak satu setting ya. Nunggu mendarat saya kayak satu setting. Kayak kurang rene kayak sedikit. Kurang rene sedikit. Rene geser. Rene, mepet. Titik wae. Terus. Hop. Jadi kita lihat settingannya ya, kita ubah. Nanti kita dekatkan screenshot ya. Ini adalah di setting ultra. Bawaan medium. Bawaannya adalah medium. Nah, kita sekarang ganti dengan ultra. Nah, udah tuh, udah sampai ke settingan ultra. Dan untuk yang game-game selanjutnya, sebelumnya kita sudah download ya, tapi tidak akan saya install di sini ya, karena juga berhubung waktunya ini ngejar waktu ceritanya ya. Jadi ini buat patokan saja. Nah, besok kalau RTX baru tak kasih game-game yang lebih ganas lagi ya, lebih garang lagi. Ini bisa dilihat untuk settingan ultra. Untuk grafiknya dengan GTX 1650 dia bertahan di 55, 56, 57 di settingan ultra ya. Dan untuk RAM nya dia bertahan di 8,5 GB, dan untuk CPU nya dia adalah 40, di bawah 50% ya, dan kadang sempat naik untuk 90% ya, 90 derajat Celcius agak saya matanya agak pas 90 derajat, kadang 91 ya untuk suhunya. Dan untuk penggunaannya yaitu dia adalah 40, kebanyakan di bawah 50 ya teman-teman ya, 37, 40, 34. Jadi emang CPU ini tergolong CPU yang cukup hebat ya, dan bisa ditandingkan dengan Intel Core i7 generasi 10 ya teman-teman ya, di seri laptop gaming. Dan yang pernah kita uji di gaming sebelum ini ya, dengan generasi ke-10 kita pernah menguji dengan HP Pavilion Gaming 15 ya teman-teman ya. Itu bisa dilihat bahwa di Intel Core i7 dengan 1650 i7 10750 ya, 10750 dia adalah sekitar 1300 lebih sedikit ya. Dan kalau dilihat di sini masih unggulan yang di Ryzen ya, tadi sempat rendernya sampai ke 380-an. Jadi lama ini untuk pengujian kalau diuji dengan laptop HP, dia menggunakan Core i7 Gen 10 seri 10 10750H, masih unggulan di seri 46000H ya, Ryzen 5 4600H 4600H. Kebetulan kita belum dapat yang seri ROG dengan generasi 10-nya ya, baru generasi 9-nya. Kemarin yang generasi 9 kalah ya teman-teman. Dan kalau kita lihat di generasi yang lama, saya juga heran ya, itu harganya tinggi di 21 sampai 22 jutaan. Ternyata teknologi yang tahun 2018 itu 7700 itu kalah jauh ya kalau dibandingkan dengan seri ini di AMD Ryzen 5 dengan 4600H. Berarti peningkatannya cukup signifikan. Bisa dibandingkan ini adalah dua kali kinerjanya kalau di render ya. Hampir dua kali, atau bisa dibilang 95% lebih baik dari Intel Core i7 7700 Haki. Cukup sangar ya. Ini Ryzen 5 dengan 4600H. Dan kalau ini ditandingkan dengan Omen juga kalah ya. Kemarin yang seri Ryzen 9 itu cukup tinggi banget ya, 1800-an ya teman-teman ya. Dia untuk nilai render itu bisa dilihat untuk season kedua. Tanya mau ya Mas, aku nggak tadi sambil bercerita.
sekarang sudah stabil di 60 fps, dan untuk RAM-nya di 8,5, dan untuk CPU-nya dia 94 derajat Celcius, dan untuk penggunaannya adalah 35% 37, masih cukup dingin. Jadi laptop ini masih bisa bertahan di game-game yang jangka panjang ya teman-teman ya. Jadi kalau game-game yang bermunculan 2023, saya kira ini settingannya adalah mending ke hack ya. Laptop ini ada beberapa varian ya teman-teman ya. Ada yang Ryzen 9, ada yang Ryzen 7, Ryzen 5, ada yang Intel Core i5, Core i7, Jadi buat teman-teman seandainya belum bisa beli baru, nah saya kan adalah pilihannya ya teman-teman ya. Seperti ini teknologinya ya teman-teman. Karena kalau di harga baru itu kisarannya seperti yang kita bilang tadi ya, yaitu di angka 13 jutaan yang ada di referensi majalah. Dan di sini kita sudah menambahkan RAM, dimana RAM yang bawaannya adalah 8 GB ini menjadi 16 GB. Jadi dual channelnya aktif. Ini agak lama nggak apa-apa. Perang Rusia dan Ukraina semakin memakan banyak korban ya teman-teman ya. Ada kita Jerman Pak. Iki Jerman. Iki Jerman. Ora, aku nonton kuwi kok. Sekarang kan urung rampung perang iki. Dan kita doakan semoga saja bisa damai. Nek nggak damai malah kemungkinan NATO bisa perang sama Rusia ya. Karena juga Inggris memanas. Mungkin seperti ini ya teman-teman ya. Inggris memanas, Jerman juga memanas, apalagi di Eropa telah dipotong gasnya ya, jadi dibatasi. Dan emang dari dulu emang NATO sama Rusia juga nggak begitu akur ya teman-teman ya. Jadi kalau perang beneran resikonya nyawa kayak gini, kalau sering-seringan ya resikonya mungkin mata kita ya. Karena juga keseringan ngegame juga nggak bagus buat mata juga. Walaupun ini merupakan laptop yang cukup kuat, namun juga menurut saya alangkah baiknya jangan lupa istirahat ya. Emang namanya juga tough gaming. Namun kalau saya sebagai seorang pembelajar mending tak manfaatkan sebagai sesuatu yang menambah ilmu pengetahuan ya teman-teman ya. Jadi kita nggak rugi ya, dipergunakan sesuai dengan jurusan dimaksimalkan ya yang kita pelajari. Di teknik sipil juga kita maksimalkan dengan adanya laptop ini, di arsitek juga kita maksimalkan, di teknik mesin juga kita maksimalkan. Yang jelas manfaatkan dengan sebaik mungkin. Teman-teman yang kuliah di jurusan multimedia suka dengan gambar, nah ini adalah pilihan tepatnya. Atau teman-teman yang suka konten kreator, nah ini adalah pilihan tepatnya juga. Ini adalah cepat ya teman-teman, di samping
enak dibawa kemana-mana, ringan. Laptop ini tergolong laptop yang sangat gahar, performanya sangat cepat ya teman-teman. Dan kalau dikomparasikan di PC ini adalah bisa dibilang mengungguli dari Intel Core 5 generasi 10 PC ya, di i5 10500, atau juga mungkin ini bisa disandingkan dengan Gen 11. Namun kalau saya lihat di Intel Core 5 Gen 11 PC dia lebih unggul ya, dia kisaran mendapat 1400 sampai 1500-an. Jadi ini masih kalah ya. Jadi kalau ini ditarungkan sama laptop sudah jelas ya, ini adalah setara dengan i7 generasi ke-10. Jika pemesanan jarak jauh bisa kontak-kontak langsung ya. Dulu kita pernah ada di Bukalapak, sayangnya cuman kebenet ya, itu karena gara-gara nomornya kita cantumkan. Karena juga barang seperti ini kadang ada kadang tidak ya teman-teman. Dan untuk jarak jauh yang link yang baru kita adalah ada di Tokopedia juga Bukalapak. Buat teman-teman yang pengen membeli, nah itu bisa disarankan pakai Rekber, atau untuk wilayah Magelang dan sekitarnya langsung saja datang ke unit komputer Magelang. Di sini kita tidak hanya menyediakan laptop gaming, namun juga PC gaming, baik untuk kelas VGA yang GT, GTX dan RTX. Nah, di sini kita menyediakan. Dan untuk prosesornya dari Intel Core i3, 5 sampai Core i9, dan untuk AMD kita juga menyediakan melayani di Ryzen 3 sampai ke Ryzen 9 ya teman-teman. Dan untuk setelah ini kita akan memasukkan Lenovo ya teman-teman ya, dimana yang Lenovo kita ada vlog unboxing. Nah itu adalah dengan prosesor AMD Ryzen 3 dengan 5300U. Nah, penasaran dengan teknologinya? Pokoknya tonton ya di channel-channel kita. Kita akan sajikan, itu bisa dilihat untuk kilasan dari gambarnya. Itu adalah Lenovo dengan Ryzen 3. Kita tampilkan sebelahnya mas, itu mas. Lenovo, kita tampilkan sebelahnya. Lenovo dengan Ryzen 3 dengan 5300U. Gitu.